Diduga penuh skandal, reaksi ngamuk Kelvin Verdong usai timnya kena bantai. Skuad kian komplit, bomber andalan Sintayong langsung bergabung di Myanmar. Jelang hadapi Myanmar malam ini, striker keturunan Moro Zylstra kembali bikin heboh. Duel bintang timnas Indonesia di Liga Belanda jadi sorotan. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kelvin Verdong yang menjadi andalan di klubnya kembali bermain untuk NEC Nijmegen dalam laga lanjutan kasta tertinggi Liga Belanda pada Sabtu lalu. Namun, NEC Nijmegen harus kalah telak dengan skor 0-5 dalam lawatannya ke markas Go Ahead Eagles. Verdong kembali diandalkan sebagai starter dan tetap berada di lapangan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Setelah pertandingan, Kelvin Verdong mengaku bahwa itu adalah kekalahan yang memalukan dan penuh skandal bagi klubnya karena mereka benar-benar tidak mampu menyaingi lawan dalam laga tersebut. Verdong benar-benar kesal karena timnya tidak berdaya dalam duel di lapangan dan membiarkan lawan mencetak gol ke gawang mereka. Ini penuh skandal di pihak kami tidak punya intensitas pada hari ini. Benar-benar sebaliknya dibandingkan dengan laga pekan lalu melawan Ajax. Setelah setengah jam kami tertinggal 4 gol. Saya pikir benar-benar penuh skandal. Dalam pertandingan, ketika Anda merasa Anda tidak memenangkan duel karena Anda terlalu lunak kepada mereka, kami hanya menonton gol-gol tercipta, ungkap Kelvin Verdong usai laga. Dengan hasil ini, NEC Nijmegen tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan catatan 16 poin dari 15 laga. Bomber andalan Sintayong yakni Rafael Struijk resmi sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain Brisbane Roar tersebut bergabung ke skuad timnas Indonesia pada hari Minggu kemarin. Bergabungnya pemain berposisi penyerang itu dibagikan lewat story Instagram timnas Indonesia. Kehadiran Rafael Struijk pun mendapatkan sambutan hangat dari rekan-rekan setimnya. Sebagaimana yang diketahui, skuad Garuda terus menggempur persiapan jelang melakoni laga perdana grup B Piala ASEAN 2024 melawan Myanmar. Laga itu diketahui akan berlangsung di Stadion Tuhuna, Myanmar malam ini. Sebanyak 23 pemain berangkat lebih dulu dari Indonesia menuju Myanmar. Jadi, kehadiran Rafael Struijk membuat skuad Garuda Indonesia kian lengkap. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan 24 pemain sudah siap untuk turun dalam Piala ASEAN 2024. Pasalnya, tim asuhan Sintayong tersebut sudah melakukan persiapan cukup matang. Kini menarik menantikan kiprah timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 ini. Diharapkan skuad Garuda Muda ini mampu berbuat banyak di ajang 2 tahunan tersebut. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong membidik kemenangan atas Myanmar. Juru taktik asal Korea Selatan itu ingin tim asuhannya mengawali Piala AFF 2024 ini dengan hasil positif. Meski bermain di kandang lawan, bukan berarti timnas Indonesia tak membidik hasil maksimal. Sintayong ingin skuad Garuda meraih kemenangan. Kami datang ke Myanmar untuk pertandingan pertama Piala AFF tahun ini. Kami harus tampil baik dan saya akan mempersiapkan tim agar meraih kemenangan. Target di turnamen ini untuk memberikan pengalaman kepada para pemain muda dan saya yakin mereka akan bekerja maksimal di setiap pertandingan. Dengan begitu, step by step pasti akan bisa lolos ke babak selanjutnya, ungkap Sintayong dalam konferensi pers. Di sisi lain, perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi laga tandang melawan Myanmar dipastikan tidak sendiri. Ada ratusan supporter yang akan datang untuk mendukung penuh timnas Indonesia di Myanmar. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa supporter timnas Indonesia akan menyaksikan secara langsung perjuangan Pratama Arhan dan kolega di Myanmar. Mayoritas supporter yang datang itu tinggal di Myanmar. Sebagai apresiasi, Sumarji mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang setia untuk mendukung langsung timnas Indonesia di Myanmar. Dari laporan yang saya terima, tidak begitu banyak supporter timnas Indonesia yang hadir, hanya sekitar 130 orang saja yang datang ke Myanmar. Mereka sudah memesan tiket pertandingan di kedubes di sini, ungkap Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa antusias masyarakat Myanmar jelang pertandingan melawan timnas Indonesia biasa saja.
Tidak ada atmosfer dukungan penuh dari masyarakat Myanmar ke timnya. Hal ini terlihat dalam sesi latihan Myanmar jelang melawan timnas Indonesia. Para pemain Myanmar berlatih tanpa dihadiri supporter sendiri untuk sekedar memberikan dukungan. Saya melihat biasa saja, seperti tidak ada atmosfer. Kalau nanti itu ada pertandingan, tempat latihan kami berdekatan dengan Myanmar. Warga di sini juga tidak terlihat untuk datang menyaksikan Myanmar latihan. Jelas Sumarji. Sebagaimana yang diketahui, Piala AFF 2024 baru saja dimulai, di mana skuad Garuda akan memulai perjalanannya dengan menghadapi Myanmar malam ini. Namun, di balik persiapan skuad Garuda menyambut ajang tersebut, striker keturunan yang sangat ngebet untuk dinaturalisasi yakni Mauro Jesra kembali membuktikan dirinya di kancah sepak bola Belanda. Selama beberapa bulan terakhir, nama Mauro Jesra sudah sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pada September lalu, penyerang berusia 20 tahun ini mengaku sudah menyampaikan berkas-berkasnya kepada PSSI. Namun hingga kini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri belum bisa memastikan proses naturalisasi Mauro Jesra. Kini, selagi menunggu kepastian mengenai proses naturalisasinya, Mauro Jesra terus membuktikan dirinya di klub asal Belanda FC Volendam. Dilansir dari situs resmi klub, FC Volendam U21 telah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Willem pada Sabtu kemarin. Dalam laga itu, Jesra yang menjabat sebagai kapten mencetak gol pembuka untuk timnya pada saat laga baru berjalan 7 menit. Mauro Jesra sendiri bermain selama 79 menit dalam laga ini dan mencatatkan rating yang cukup tinggi. Pada laga berikutnya, Volendam U21 akan menghadapi Excelsior Rotterdam U21. Jika menang, maka Volendam bisa mendapatkan tiket promosi. Lagi dan lagi, klub Tom Haye Almere City harus menerima kekalahan yang kesekian kalinya melawan tim papan atas Liga Belanda yakni FC Utrecht. Almere City harus kalah telak dengan skor 3-1. Sebenarnya sejak babak pertama dimulai, Almere City dan FC Utrecht memainkan tempo permainan yang cukup tinggi. Namun FC Utrecht yang memang diunggulkan berhasil lebih dulu memporak-porandakan lini pertahanan Almere City. Laga ini memang menjadi sorotan lantaran menyajikan duel pemain timnas Indonesia yakni Tom Haye dan Ole Romeni. Ole Romeni dan Tom Haye sama-sama masuk di babak kedua. Mereka berdua saling unjuk skill di lapangan meski tidak mencetak gol bagi timnya masing-masing. Di laga ini, Tom Haye yang masuk sebagai pemain pengganti untuk Almere City mendapatkan rating 6,4 dari SofaScore usai membuat 1 tembakan dan melepaskan 6 operan sukses. Sementara itu, Ole Romeni juga menjadi pengganti bagi FC Utrecht dan mendapatkan rating 6,5 usai membuat 6 operan sukses dan 5 sapuan. Pada akhir laga, mereka berdua terlihat mengobrol. Diduga Tom Haye mempunyai hutang kepada Ole Romeni 10.000 dan tak kunjung dibayar.